Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Firki Maulana dengan NIM 1919110201088. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Elektronika Daya kelas A. Ya, untuk soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk soalnya itu jawab 3 pertanyaan berikut untuk 4 rangkaian di bawahnya. Untuk pertanyaan sendiri, yang pertama jelaskan prinsip kerja rangkaian. Yang kedua, jelaskan operasional simulasi yang dibuat di multisim online atau yang lain. Dan untuk tipe dan nilai komponen bisa disesuaikan. Yang ketiga, bandingkan besaran-besaran tegangan, arus, daya, dan karakteristiknya antara teori dengan hasil simulasi. Untuk rangkaian yang pertama, yaitu adalah rangkaian penyarah terkendali 3 fasa, karena inputnya yaitu berupa tegangan AC 3 fasa dan menggunakan beban RL. Untuk yang nomor 2 yaitu berupa rangkaian buck boost converter. Untuk outputnya sendiri, buck boost converter yaitu memiliki polaritas yang terbalik dari tegangan inputnya, dimana untuk pada sisi yang atas ini dia akan menjadi polaritas negatif dan yang bawah akan menjadi polaritas positif. Kemudian yang nomor 3 ini adalah rangkaian inverter 3 fasa, karena pada outputnya sendiri terdapat 3 buah output, dimana untuk output 1 ini adalah fasa S, output 2 fasa T, dan output 1 fasa R, output 2 fasa S, dan output 3 fasa T. Selanjutnya untuk rangkaian yang keempat, ini adalah rangkaian cycloconverter 3 fasa ke 3 fasa, karena inputnya memiliki 3 fasa dan outputnya menghasilkan tegangan 3 fasa pula. Nah, selanjutnya saya akan menjawab dari keempat rangkaian ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu tadi adalah penyarah terkendali 3 fasa. Nah, secara secara teori untuk penyarah terkendali 3 fasa di sini terdapat 3 buah SCR sebagai pengendali dari hasil penyarahannya. Untuk SCR yang sebelah atas ini atau SCR 1, 3, dan 5 ini adalah SCR yang digunakan untuk mengatur tegangan output positifnya. Sedangkan SCR 2, 4, dan 6 ini digunakan untuk mengatur output tegangan negatif, karena outputnya ini adalah common anoda. Dan untuk yang sebelah atas ini outputnya common katoda. Nah, selanjutnya pada SCR 1 dan SCR 2 ini terhubung dengan arus input dengan tegangan input fasa 1, sehingga untuk SCR 1 dan 2 ini dia akan memproses gelombang fasa 1, sedangkan SCR 3, SCR 4 memproses tegangan pada gelombang fasa 2, dan SCR 5 dan SCR 6 memproses gelombang fasa 3. Untuk tegangan VDC di sini telah dituliskan rumusnya, yaitu 3/3 per pi kali Vs atau tegangan sumber kali cos alfa, dimana tegangan VDC ini untuk penjabarannya yang lebih detail yaitu VO
sama dengan 1/pi per 3 integral dengan batas atas yaitu 2pi per 3 plus alfa dan batas bawahnya pi per 3 plus alfa. Untuk integralnya sendiri yaitu Vm line to line kali sin omega t kali d omega t. Dan hasil penyederhanaannya yaitu 3 kali Vm line to line per pi kali cos alfa. Nah, di sini sebenarnya sudah sama seperti rumus VDC ini. Hanya saja di rumus awal ini menggunakan VS atau tegangan line to neutral, sedangkan di rumus penjabarannya di sini menggunakan tegangan line to line sehingga tidak ada penambahan akar 3. Untuk menjadikan V tegangan line to line maka di rumus awal ditambahkan akar 3. Kemudian terdapat rumus alfa yaitu cos min 1 VO kali pi per 3 kali Vm line to line. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan dari rangkaian penyiar terkendali 3 fasa menggunakan simulasi multisim. Nah, baik. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian penyarah terkendali 3 fasa ini. Yang pertama di sini terdapat komponen sumber AC 3 fasa untuk sebagai input dari kontrol penyarah 3 fasa ini sendiri. Kemudian terdapat 6 buah phase angle control yang digunakan untuk memberikan kontrol trigger pada masing-masing SCR-nya. Nah, untuk phase angle control yang digunakan untuk men-trigger SCR yang memproses tegangan negatif, maka pada inputnya untuk fasa plus PH plus ini dihubungkan ke masing-masing fasa inputnya ya. Jadi misal untuk phase angle control yang saya belok ini karena terhubung dengan thyristor S1, jadi fasa plusnya ini dihubungkan dengan dengan tegangan AC fase 1 karena pada thyristor S1 ini akan memproses tegangan positif untuk fasa 1 masukannya. Sama untuk phase angle control yang kedua karena terhubung dengan SCR 3, di mana SCR 3 ini mengatur tegangan output positif pada fasa 2. Jadi phase angle control yang kedua ini dihubungkan dengan phase angle control yang kedua untuk fasa positifnya dihubungkan dengan fasa yang kedua pada inputnya. Begitu juga angle control yang ketiga. Fasa positif dihubungkan dengan fasa 3. Nah, sedangkan untuk phase angle control yang digunakan untuk men-trigger SCR dengan output negatif, untuk SCR 4 ini karena digunakan untuk memproses tegangan negatif dengan masukan fasa 1, fasa yang berwarna merah ini, jadi pada phase angle controlnya pH negatif yang dihubungkan ke fasa 1 pada masukannya. Untuk phase angle control yang kedua, pH negatif dihubungkan ke fasa 2 karena pada SCR6 ini digunakan untuk memproses tegangan negatif dengan tegangan masukan fasa 2. Dan phase angle control yang terakhir
Untuk fasa negatifnya dihubungkan ke fasa 3. Fasa 3 karena pada SCR2 digunakan untuk memproses tegangan negatif dengan masukkan fasa 3. Nah, kemudian yang terakhir pada rangkaian ini dihubungkan dengan beban resistor sebesar 100 ohm dan induktor sebesar 100 mH. Kemudian di sini ada sebuah beban 50 ohm dan 50 ohm. Di sini saya gunakan hanya sebagai pemicu saja, karena pada multisim ini jika tidak diberikan beban resistor shunt seperti ini, hasil gelombang outputnya tidak dapat menampilkan seperti yang seharusnya, seperti itu. Tetapi untuk proses pengukurannya di sini saya hanya mengambil arus dari beban RL saja, tidak mengambil arus total yang dimasukkan dari beban resistor shuntnya ini, agar hasil pengukurannya hanya tertuju pada pada beban resistor dan induktor yang diinginkan saja. Ya, selanjutnya saya akan mensimulasikan hasil dari rangkaian ini. Nah, sebelumnya kita akan melihat proses pentriggerannya terlebih dahulu pada tiristor S1 dan S4 saja ya. Nah, baik, di sini sudah muncul gelombang yang berwarna merah. Ini adalah gelombang AC input fasa 1. Untuk gelombang yang berwarna ungu, ini adalah gelombang trigger tiristor S4, dan gelombang yang berwarna oranye ini adalah gelombang tiristor S1. Nah, baik. Oh ya, di sini dalam keadaan sudut alfa pada 0 derajat. Nah, ketika sudut alfa ini bernilai 0 derajat, maka untuk trigger yang untuk trigger pada tiristor S1 ini, karena S1 ini terhubung dengan fasa 1, maka saat sudut alfanya 0 derajat, dia akan mulai diaktifkan bersamaan dengan mulai munculnya gelombang AC pada inputnya saat mulai naik di siklus positifnya. Sehingga saat gelombang input ini mulai berada pada siklus positif, nah trigger ini juga akan mulai diaktifkan bersamaan naiknya gelombang AC-nya. Sedangkan pada trigger untuk SCR S4, karena dia menghasilkan output negatif, maka dia akan mulai diaktifkan bersamaan dengan mulai masuknya gelombang AC-nya di siklus negatifnya. Jadi saat awal di siklus negatif ini, trigger akan dinyalakan seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya rubah untuk nilai triggernya. Misal saya berikan nilai 60. Nah, ketika diberi nilai 60, posisi triggernya dia akan bergeser ke kanan. Artinya saya zoom sedikit terlebih dahulu. Nah, artinya dia akan dia akan
ada waktu tunda atau dia bergeser ke kanan sejauh 60 derajat dari titik awal tadi saat sudut alfanya bernilai 0 derajat. Nah, untuk trigger S1 ini dia akan semakin menengah tetapi masih di daerah siklus positif AC masukannya. Sedangkan untuk trigger untuk S4 dia akan ditunda sejauh 60 derajat tetapi masih dalam siklus negatif pada tegangan AC masukannya. Ya, selanjutnya kita akan melihat kondisi trigger untuk fase lainnya. Ya baik, untuk yang gelombang biru, gelombang hijau, dan gelombang oranye ini adalah gelombang trigger untuk semua SCR yang bekerja di output positif. Ya, karena sudutnya 60 derajat. Sebelumnya akan saya buat di 0 derajat terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat saat posisi sudut alfa 0 derajat, dimana tadi pada gelombang merah ini kan adalah fase 1. Nah, untuk fase trigger S1 yang berwarna oranye di sini akan muncul bersamaan dengan mulai munculnya gelombang fase 1 di siklus positif. Nah, untuk yang trigger tiristor yang kedua yang berwarna hijau, nah ini ya, dia juga akan muncul di awal saat gelombang fase 2 ini muncul di siklus positifnya. Untuk yang SCR5 triggernya juga sama. Untuk yang berwarna biru muda, nah dia juga akan muncul di awal saat gelombang fase 3 muncul di siklus positif. Jadi dapat disimpulkan jarak antar triggernya di setiap fase di setiap tiristor S1, S3 dan S5 dia akan selalu berjarak 120 derajat atau juga sama dengan sudut antar 3 fase tegangan AC-nya, yaitu 120 derajat untuk tegangan AC 3 fase. Jadi untuk inti kerja dari tiristornya adalah jadi untuk inti kerja dari trigger tiristornya adalah seperti itu ya. Ya, selanjutnya saya akan langsung saja ke bentuk gelombang output hasil pensaarannya. Ya baik, ini adalah hasil dari pensaaraan
saat sudut alfanya yaitu sebesar 0 derajat. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwa tegangan outputnya ini sama dengan penyaraan tidak terkendali, karena tegangan outputnya ini tidak ada yang terpotong atau dikurangi dalam kontrol penyaraannya, karena SCR akan bekerja dari awal munculnya gelombang. Dia SCR sudah mulai diberi trigger dan dan sehingga hasil penyaraannya dia juga tidak ada yang terpotong, seperti itu. Untuk besar tegangan outputnya sendiri di sini dapat dilihat yaitu 886 volt. Untuk arusnya dengan beban 100 ohm diseri dengan induktor 100 mH yaitu sebesar 8,8766 ampere. Nah, untuk hasil perhitungannya ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam rumus pada PPT yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya kita akan coba di sudut, misal di 60 derajat untuk sudut alfanya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tegangan outputnya dia seperti terpotong ya, atau iya seperti terpotong karena karena triggernya dia diaktifkan ditunda sejauh 60 derajat dari posisi mulai naiknya gelombang di siklus positif dan negatifnya tadi, sehingga jika di sudut 60 berarti waktu penundaannya sekitar berjarak sekian, sehingga posisi terpotongnya dia juga adalah 60 derajat dari posisi mulai naiknya gelombang atau turunnya gelombang. Dan untuk tegangannya sendiri jika menggunakan 60 derajat di sini terbaca 757 volt. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tegangannya menjadi lebih kecil dan arusnya 7,6 juga lebih kecil daripada yang pertama. Dan mungkin percobaan terakhir saya akan mencoba di 120 derajat untuk sudut alfanya. Kemudian saya play. Nah, di sini gelombangnya akan semakin terpotong pula. Dan untuk hasil tegangannya menjadi 206,95 volt. Nah, di sini tegangannya sudah menjadi jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Untuk arusnya juga terbaca 1,76 ampere. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan semakin besar sudut alfa atau sudut pemotongannya, maka tegangan outputnya di sini akan semakin kecil. Dan gelombang keluarannya di sini juga akan semakin kecil pula, semakin banyak ripple-nya seperti itu. Nah, karena ripple-nya semakin besar, otomatis tegangan RMS ini juga akan semakin kecil, karena bergantung pada kualitas dari ripple yang dihasilkan tersebut. Ya, jadi mungkin hanya itu penjelasan saya untuk soal nomor 1. Selanjutnya yaitu akan saya jelaskan soal yang nomor 2. Ya, baik. Selanjutnya yaitu adalah rangkaian buck boost converter.
Untuk rangkaian buck boost converter merupakan jenis konverter DC to DC yang tegangan outputnya dapat diatur lebih kecil atau lebih besar dari tegangan masukannya. Di sini terdapat sebuah rangkaian buck boost converter. Untuk dalam keadaan on, maka switch atau MOSFET akan terhubung, sedangkan dalam keadaan off, switchnya akan dalam keadaan terbuka. Baik, untuk analisisnya mungkin sebagai berikut ya. Saat keadaan on, nah maka di sini kan untuk sumber tegangan ada yang atasnya adalah positif dan yang bawah adalah negatif. Nah, karena switchnya dalam keadaan tertutup, maka arus akan mengalir dan arah aliran arus akan mengalir di rangkaian yang sebelah depan sini. Dia akan masuk ke induktor dan kembali ke sumber. Nah, pada induktor ini, tegangan induktor akan sama dengan tegangan sumber, VS ya, sumber. Nah, untuk arusnya sendiri, dia akan naik secara bertahap atau dari 0 hingga ke titik puncaknya, seperti itu ya. Nah, pada induktor sendiri ini, pada posisi ini dia akan mengisi energi untuk dirubah menjadi medan magnet, di mana medan magnet tersebut akan disimpan yang nantinya akan disalurkan menuju ke beban saat switchingnya dalam keadaan off. Nah, di sini tegangan pada sisi atas ini kan bernilai positif, sedangkan posisi dioda yang dipasangkan di sini adalah posisi katoda, sehingga arus positif akan diblok dan tidak dapat melewati ke rangkaian beban. Kemudian kapasitor dalam keadaan on ini dia akan melakukan proses discharging. Artinya tegangan yang tersimpan di kapasitor ini akan dialirkan menuju ke beban, sehingga beban masih dalam keadaan mendapatkan tegangan dari sisa-sisa yang ada di kapasitor ini dengan arah aliran arusnya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam ya, karena pada rangkaian buck boost converter ini posisi polaritasnya akan terbalik dari tegangan sumbernya. Jadi yang sebelah bawah adalah tegangan positif dan yang atas adalah tegangan negatif. Nah, kemudian saat keadaan off. Nah, pada saat keadaan off di sini switch dalam keadaan terbuka, artinya tidak ada arus yang mengalir dari sumbernya. Nah, saat keadaan ini induktor akan mengalirkan energi dari hasil penyimpanannya tadi dirubah menjadi arus yang dialirkan menuju ke beban, di mana titik positifnya yaitu adalah di bagian bawah. Nah, pada kondisi ini kapasitor, nah dia akan mengisi dia akan mengisi tegangan untuk nantinya yang akan disimpan sebagai yang akan disimpan saat switching ini dalam keadaan on kembali, karena dalam keadaan off ini karena switching dalam keadaan on, dioda akan memblok jalur pengaliran arus dari induktor ke kapasitor. Nah, sehingga saat keadaan off ini kapasitor akan mengisi dayanya kembali. Nah, setelah itu
tegangan yang dialirkan tadi akan diteruskan ke beban dan kembali lagi ke dioda. Karena dioda ini posisinya adalah anoda yang di sebelah belakangnya, karena ini masih berkondisi positif, maka dia akan dialirkan menuju ke induktor kembali. Nah, sehingga siklus dalam keadaan off adalah seperti ini ya. Dan siklus dalam keadaan on untuk aliran arus dan dayanya adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dua mode yang biasa digunakan dalam membangun sebuah buck boost converter. Untuk mode yang pertama yaitu mode CCM. Untuk gambarnya sendiri, mode CCM yaitu seperti yang bagian atas ini. Nah, mode CCM sendiri yaitu arus dari ujung ke ujung induktor tidak pernah mencapai nol karena induktor hanya melepaskan sebagian energi dari siklus switchingnya. Ya, maksudnya yaitu dari, nah, pada mode CCM di sini arus titik bawahnya yaitu tidak akan mencapai tegangan nol. Nah, dia akan naik kembali saat proses switching berikutnya. Nah, sehingga ini yang dinamakan adalah mode CCM. Kemudian mode yang kedua adalah mode DCM. Dalam mode ini, arus yang melalui induktor menyentuh titik nol karena induktor benar-benar melepaskan seluruh energinya pada akhir siklus switching. Nah, untuk mode DCM di sini dapat kita lihat pada akhir bagian switching, arus pada induktor ini benar-benar bernilai 0 dan mulai akan dibangkitkan lagi saat proses switching berikutnya. Nah, ini adalah yang dinamakan mode DCM. Kemudian ada satu mode lagi yaitu critical condition mode. Nah, di sini arus pelepasan induktor itu tepat di titik nol sebelum induktor itu mengisi arusnya kembali. Jadi saat proses pelepasan nilainya tepat di angka 0 dan akan diisi kembali saat proses switching berikutnya. Ya, jadi seperti itu untuk perbedaan ini adalah perbedaan mode-mode yang digunakan pada perancangan buck boost converter. Iya, selanjutnya di sini ada beberapa rumus yang biasa digunakan dalam perancangan buck boost converter. Untuk yang pertama ini adalah rumus untuk mencari besar duty cycle. Rumus yang kedua ini adalah untuk mencari tegangan output. Rumus yang ketiga ini atau R digunakan untuk mencari berapa besar ripple tegangan output yang dihasilkan. Rumus yang keempat ini untuk mencari besar induktor minimal. Nah, pada rumus yang keempat ini dapat berfungsi untuk menentukan mode dari mode induktor tadi, yaitu CCM, DCM,
atau CRM. Dan rumus yang terakhir ini adalah untuk menentukan besar arus pada induktornya. Ini adalah besar arus secara rata-rata. Baik. Ya, mungkin ini aja untuk penjelasan bagus. Selanjutnya saya akan mensimulasikan dari buck boost converter menggunakan multisim online. Nah, berikut adalah rangkaian buck boost converter yang telah saya buat menggunakan multisim online. Di sini menggunakan beberapa komponen seperti yang telah ditampilkan pada PPT sebelumnya. Untuk sumber cadu daya menggunakan tegangan 12 volt dan menggunakan satu buah switching berupa MOSFET. Kemudian terdapat gelombang square sebagai trigger untuk MOSFET yang digunakan. Kemudian terdapat induktor, ada dioda, kapasitor, ada resistor output, dan terdapat resistor beban senilai 10 ohm. Untuk resistor outputnya senilai 330 ohm. Ya, baik. Langsung saja saya simulasikan. Ya, sebelumnya ini nilai induktor ini telah saya hitung pada saat menggunakan duty cycle, yaitu sebesar 50% dengan nilai komponen resistor 330 ohm dan frekuensinya yaitu 50 kHz. Jika kita hitung menggunakan persamaan yang telah ditampilkan pada PPT sebelumnya, dapat kita lihat kembali. Nah, di sini yaitu rumusnya 1 min duty cycle dikuadratkan kali R dibagi 2 kali frekuensi yang bekerja. Nah, baik, dapat kita hitung 1 dikurang duty cycle, karena duty cycle-nya ini 0,5, maka hasilnya adalah 0,5. Kita kuadratkan. Kemudian kita kali dengan resistornya, yaitu 330 ohm. Dan hasilnya kita bagi dengan 2 kali frekuensi yang digunakan, sehingga menjadi 100 kHz. Dari sini ditemukan hasil yaitu 825 mikrohenry. Nah, sehingga saya masukkan 825 mikrohenry. Baik, kita simulasikan hasilnya. Bagaimana hasil keluaran mode arus dari induktor berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Nah, di sini untuk tegangan outputnya masih belum dalam keadaan steady state. Kita tunggu hingga tegangan output ini sama dengan tegangan input, karena duty cycle menggunakan 0,5 atau 50%. Nah, baik. Mungkin saya anggap ini sudah mendekati tegangan input untuk tegangan outputnya. Ya, untuk tegangan output di sini adalah gelombang yang
garis yang berwarna biru ya. Nah, di sini untuk mode dari arus induktornya yaitu bermode CRM. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mode CRM itu adalah arus pelepasan induktor akan bernilai 0, kemudian akan disusul ke arus pengisian kembali. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ketika induktor ini bernilai sama dengan nilai minimal induktor yang dihitung tadi, yaitu menggunakan rumus L-min, maka mode yang dihasilkan yaitu adalah mode CRM. Dan apabila saya menambah nilai induktor ini menjadi 1 mH misalnya, baik, kita tunggu terlebih dahulu sampai tegangan outputnya bernilai ke 12 volt. Nah, di sini untuk tegangan outputnya sudah bernilai 12 volt. Nah, untuk mode arus induktornya di sini telah bermode CCM ya, atau arus pelepasannya ini tidak sampai mencapai 0, karena di sini terlihat bahwa arusnya sedikit mengambang dari titik 0. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nilai induktor ini lebih besar dari nilai induktor minimal yang dihitung, maka mode induktor yang dihasilkan dia akan berada pada mode CCM. Selanjutnya, apabila kita berikan nilai induktor di bawah nilai induktor minimalnya, misalnya di 500 mikrohenry, maka mode yang dihasilkan yaitu, kita tunggu dulu hingga tegangan outputnya stabil di 12 volt. Ya, mungkin tegangan outputnya sudah stabil di 15 volt, tidak bisa di 12 volt, karena mungkin pengaruh dari induktor ini kurang dari nilai induktor minimalnya. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa mode dari arus induktornya dia berada pada mode DCM. Nah, karena dia sudah mencapai, ya, arus pelepasannya telah mencapai nilai 0 sebelum ke switching berikutnya. Nah, saat kondisi off, arus pelepasannya telah mencapai titik 0, dan pada switching berikutnya dia akan mulai naik kembali. Nah, jadi dapat kita simpulkan pula, jika nilai induktornya kurang dari nilai induktor minimalnya, maka mode yang dihasilkan yaitu mode DCM. Nah, sebaiknya untuk mendesain buck boost converter ini agar tegangan outputnya ini dapat stabil di yang sesuai seharusnya. Nah, karena ini saya menggunakan dirty cycle 50%, seharusnya outputnya ini stabilnya di 12 volt. Nah, sehingga dalam keadaan ini mode yang
baik yaitu adalah mode CCM, karena outputnya stabil di 12 volt dan kinerjanya juga sesuai dengan aturan. Jadi akan saya berikan nilai 1 mH saja. Nah, dapat kita lihat pada outputnya sesuai dengan hasil yang seharusnya. Jika dari cycle-nya 50%, maka outputnya berada di nilai 12 volt, yaitu sama dengan tegangan masukannya yaitu 12 volt. Nah, sekarang kita coba untuk apabila dari cycle ini dinaikkan jadi 60%. Ya baik, saat dari cycle ini 60%, kita akan melakukan perhitungan kembali untuk menentukan nilai induktor minimalnya. Jika nilai induktor ini telah melebihi nilai induktor minimalnya, kita tidak perlu menggantinya kembali, karena syarat agar menjadi CCM, induktor yang dipasangkan harus melebihi nilai induktor minimalnya. Jadi akan kita hitung kembali dari cycle, yaitu 1 dikurangi dari cycle yang digunakan, sehingga menjadi 0,4 kali 0,4, karena di sini menggunakan 0,6. Kemudian dikalikan dengan besar resistornya yaitu 330 ohm. Kemudian kita bagi dengan frekuensi yang digunakan, yaitu 2 kali frekuensi berarti 100 kilo ohm. 100 kHz. Nah, berarti untuk nilai induktor minimalnya yaitu 528 mikrohenry. Nah, karena di sini induktor yang terpasang yaitu 1 mH, jadi induktor ini telah memenuhi syarat, yaitu telah di atas dari nilai induktor minimalnya. Jadi dapat kita simulasikan. Ya, kita tunggu sampai tegangan outputnya stabil di kira-kira, ya kita tunggu sampai stabil. Nah, baik, untuk tegangan outputnya kurang lebih stabil di 18 volt. Kita pause dulu. Nah, jika kita lihat di perhitungannya, tegangan output yaitu sama dengan negatif Vs atau tegangan sumber, yaitu dikalikan dengan duty cycle per 1 main duty cycle-nya. Baik, kita hitung. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu duty cycle-nya 0,6 dibagi 1 kurangi 0,6 yaitu 0,4. Kemudian kita kalikan tegangan sumbernya yaitu 12 volt, sehingga ditemukan tegangan yaitu 18. Nah, di sini kenapa bernilai negatif? Karena untuk buck boost converter sendiri
polaritas outputnya memang bernilai terbalik, sehingga di sini diberi nilai negatif. Nah, karena dalam perhitungan ini dalam rangkaiannya telah saya balik untuk nilai polaritasnya. Nah, untuk prob positif saya sudah taruh di sebelah bawah dan prob negatifnya saya taruh di sebelah atas, sehingga hasil outputnya akan bernilai positif. Nah, di sini telah sesuai dengan hasil perhitungan, yaitu outputnya bernilai 18 volt. Telah terbukti pada perhitungannya. Ya, selanjutnya jika kita berikan sebuah beban pada outputnya. Nah, jika kita berikan beban, di sini dapat kita lihat untuk tegangannya dapat stabil di sekitar 18 volt. Nah, artinya di sini induktor telah bernilai cukup pas ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, karena mampu menahan beban yaitu sebesar 10 ohm. Nah, untuk arusnya akan kita lihat. Terlalu besar. Nah, untuk arus output di sini adalah yang berwarna biru. Di sini arus outputnya bernilai 6 akan saya play kembali aja. Nah, di sini arus output bernilai 1,8 ampere. Sedangkan arus induktor bernilai sekitar 4,7 untuk titik maksimal dan 4,5 di titik minimalnya. Nah, dapat kita lihat untuk arus induktor di sini rumusnya yaitu V sumber dikali duty cycle dibagi resistor kali 1 kurangi duty cycle kuadrat. Oke, akan kita buktikan apakah sesuai dengan rumus atau tidak pada hasil simulasinya. Nah, untuk V sumbernya sendiri yaitu adalah 12 volt dikali duty cycle-nya yaitu 0,6. Kemudian hasil ini dibagi dengan nilai resistor yaitu 330. Kita kalikan dengan 1 kurangi duty cycle yaitu 1 kurangi 0,6 yaitu 0,4 dikuadratkan yaitu kita kali. Nah, kita kalikan 0,4 kembali. Kemudian kita hitung hasilnya yaitu 0, coba saya hitung kembali ya. Mungkin ada kesalahan.
Oh ya, ternyata hasilnya adalah 0,136 ampere. Kan kita ya, mungkin ini adalah arus ketika belum terdapat beban ya, yaitu senilai 0,136. Akan kita coba lihat dalam kondisi tanpa beban. Di sini juga dapat dilihat bahwa kondisi puncaknya berada di sekitar 140 mA. Nah, di sini ya bisa kita katakan mendekati dengan nilai perhitungan secara rumusnya. Jika kita berikan beban, maka perhitungannya antara resistor R1 dan R beban akan kita paralel. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, kita akan langsung saja menggunakan nilai resistor bebannya saja, sehingga jika kita hitung kembali, yaitu 12 volt dikali dengan duty cycle-nya 0,6, kita bagi dengan nilai resistornya yaitu 10 ohm dikali dengan 1 kurangi duty cycle yaitu 0,4 kali 0,4. Nilainya yaitu sekitar 4,5 ampere. Akan kita lihat apakah nilainya bernilai 4,5. Ya baik, di sini dapat kita lihat untuk nilai arus induktor puncaknya yaitu senilai 4,7 ampere dan nilai minimalnya yaitu bernilai 4,5 ampere. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa perhitungan pada rumusnya yaitu dapat maksudnya sudah mendekati dengan hasil simulasinya meskipun tidak tepat di 4,5. Oh ya, karena di perhitungannya tadi untuk resistornya belum saya paralel dengan nilai resistor outputnya ini sendiri, sehingga tidak mencapai 4,581. Ya baik, mungkin ini saja simulasi dari rangkaian buck boost converter, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke rangkaian soal nomor 3 yaitu rangkaian inverter. Ya baik, selanjutnya ialah rangkaian yang nomor 3. Ya, pada rangkaian nomor 3 ini terdapat rangkaian inverter dengan output 3 fasa, di mana pada rangkaian ini menggunakan 6 buah tiristor sebagai rangkaian switchingnya, dan juga terdapat 6 buah dioda sebagai penstabil tegangannya pula, agar output dari tegangan tiristor ini yang berkeluaran positif benar-benar mengeluarkan tegangan positif. Jika terdapat ripple yang dapat mengeluarkan tegangan negatif, maka akan diblok oleh dioda yang ada di
yang ada pada pasangan tiap-tiap tiristornya. Dan jika pada tiristor yang mengeluarkan tegangan negatif, jika terdapat ripple yang mengeluarkan tegangan positif, maka akan diblok oleh dioda yang berada di sampingnya atau tiap pasangan tiristor yang mengeluarkan tegangan negatif. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari inverter 3 fasa ini. Ya baik, inverter merupakan suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan searah atau DC menjadi sumber tegangan arus bolak-balik atau AC. Nah, untuk rangkaian inverter yang dibahas kali ini atau yang ditanyakan pada ujian ini yaitu inverter yang menggunakan komponen tiristor untuk switchingnya. Nah, untuk rangkaian dasarnya yaitu seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, selanjutnya ini adalah konsep step-step dari pensaklaran masing-masing tiristornya. Dapat kita lihat untuk stepnya di sini terdapat 6 buah step, di mana pada step 1 ini tiristor yang diaktifkan yaitu tiristor 6 dan 1. Nah, pada gambar di samping kiri ini ada rangkaian inverter yang tadi, di mana jika pada tiristor 6 dan 1 kita hubungkan, nah maka tegangan positif akan dialirkan menuju fasa 1. Nah, sedangkan tegangan negatif akan berada pada fasa 2. Maaf. Nah, sehingga pada kondisi ini arus akan mengalir dari fasa 1 ke fasa 2. Sedangkan pada fasa 3 tidak terdapat arus yang mengalir karena kedua SCR-nya pada SCR 5 dan 2 ini tidak sedang dalam keadaan aktif. Nah, selanjutnya pada step 2 ini tiristor yang diaktifkan yaitu adalah tiristor 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, sehingga pada kondisi ini fasa 1 akan tetap mengeluarkan tegangan positif, sedangkan fasa 3 akan berada pada kondisi negatif. Sehingga arus akan mengalir dari fase 1 menuju ke fase 3. Sedangkan pada fase 2 ini tidak akan dialiri arus karena SCR 3 dan 6 tidak dalam kondisi aktif. Baik, selanjutnya pada step yang ketiga, tiristor yang diaktifkan yaitu tiristor 2 dan 3. Tiristor 2 dan 3. Nah, dalam kondisi ini fasa 2 berada pada tegangan positif dan fasa 3 berada dalam tegangan negatif, sehingga arusnya akan bergerak dari fasa 2 menuju fasa 3. Sedangkan fasa 1 ini tidak akan dialiri arus karena SCR 1 dan 4 tidak dalam kondisi aktif. Baik, langsung saja selanjutnya yaitu
Step yang keempat, untuk tiristor yang diaktifkan yaitu tiristor 4 dan tiristor 5. Nah, pada kondisi ini fase 1 akan bertegangan negatif, sedangkan fase 3 akan bertegangan positif, sehingga arus akan mengalir dari fase 3 ke fase 1. Dan pada fase 2 tidak akan dialiri arus karena SCR3 dan 6 tidak dalam kondisi aktif. Baik, pada step yang terakhir yaitu yang diaktifkan adalah SCR5 dan SCR6. SCR5 dan SCR6. Pada kondisi ini fase 3 tetap mengeluarkan tegangan positif dan fase 2 akan berada dalam tegangan negatif, sehingga arus akan mengalir dari fase 3 ke fase 2. Nah, sedangkan pada fase 1 itu tidak akan dialiri arus karena SCR1 dan SCR4 tidak dalam kondisi aktif. Nah, untuk gambaran gelombang 3 fasanya di sini terdapat gambaran gelombang 3 fasa yang bertuliskan atau dalam huruf A, dan ada gelombang 3 fasa yang dalam huruf B. Nah, untuk gelombang fasa yang A ini adalah gelombang 3 fasa adalah gelombang 3 fasa square atau gelombang 3 fasa kotak yang diukur antara fasa dengan netralnya. Jadi untuk gelombang yang pertama ini adalah fasa 1 dengan netral, gelombang yang kedua ini adalah fasa 2 dengan netral, dan gelombang yang ketiga ini adalah gelombang fasa 3 dengan netralnya. Sedangkan gelombang 3 fasa yang B ini adalah gelombang 3 fasa yang diukur antar fasanya. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah gelombang 3 fasa yang diukur antara fasa A dengan fasa B. Untuk gelombang yang kedua ini adalah gelombang yang diukur antara fasa B dan fasa C, dan gelombang yang terakhir ini adalah gelombang yang diukur dari fasa C dengan fasa A. Ya, jadi begitulah gambaran dari hasil keluaran gelombang dengan menggunakan metode gelombang square. Untuk hasil dari untuk hasil dari inverter yang menggunakan SCR ini memang hanya dapat mengeluarkan gelombang kotak, karena SCR sendiri kemampuan switchingnya tidak dapat secepat MOSFET atau komponen switching lainnya, karena memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada MOSFET, seperti itu. Nah, baik, di sini terdapat beberapa cara perhitungan untuk arus dan tegangan pada bebannya. Di sini terdapat kondisi untuk step 1, di mana pada step 1 ini pada step 1 ini ada tiristor yang aktif, yaitu tiristor 1 atau SCR1 dan SCR yang 6, sehingga beban yang akan dialiri
tegangan, yaitu adalah beban load 1 dan beban load 2. Dimana untuk rangkaian penyederhanaannya yaitu telah disajikan di yang sebelah kanan ini. Tegangan akan mengalir dari beban 1, kemudian diseri dengan beban 2 dan kembali ke sumber tegangan lagi. Nah, dari rangkaian yang sudah disederhanakan ini dapat kita analisis untuk perhitungan arusnya, di mana arus yaitu tegangan sumber Vs dibagi dengan Z1 atau impedansi pada beban 1 ditambah dengan Z2 atau impedansi pada beban 2. Dan karena jika bebannya ini diasumsikan besarnya sama, maka kita dapat menggunakan rumus arus sama dengan V sumber dibagi 2 kali Z. Maaf, ini harusnya Z saja ya. Nah, baik. Kemudian untuk mencari tegangan pada bebannya, jika bebannya diasumsikan memiliki impedansi yang sama besar, maka tegangan pada beban adalah tegangan sumber dibagi 2, karena terbagi atas 2 beban yang diseri, sehingga tinggal membagi 2 untuk nilai tegangan sumbernya saja. Ya baik, mungkin ini untuk penjelasan teori dari inverter 3 fasa yang menggunakan SCR sebagai switchingnya. Selanjutnya saya akan mensimulasikan menggunakan multisim online untuk rangkaian inverter 3 fasa ini. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian inverter 3 fasa yang saya rangkai di multisim online. Baik, di sini saya menggunakan sumber AC 3 fasa untuk mengontrol dari masing-masing phase angle control sebagai komponen pentrigger untuk masing-masing SCR-nya. Hal ini saya gunakan untuk mensederhanakan rangkaian kontrolnya saja. Sebenarnya menggunakan fungsi delay juga bisa, tetapi agar lebih memudahkan saja saya menggunakan sumber AC 3 fasa agar mendapatkan perbedaan sudut 3 fasa yaitu sebesar 120 derajat dengan frekuensinya yaitu 50 Hz. Ya, selanjutnya terdapat 6 buah tiristor seperti yang telah ada pada rangkaian di awal tadi dan 6 buah dioda. Ya baik, langsung saja saya akan mensimulasikan hasil gelombang outputnya, yaitu sebagai berikut. Ya baik, untuk penjelasannya di sini saya akan mengeluarkan hasil gelombang fasa 1 terlebih dahulu untuk mempermudah dalam penjelasannya. Nah, baik, di sini untuk fasa gelombang fasa 1 bentuknya ialah seperti berikut. Ya, bentuknya hampir sama dengan yang telah ada pada PP tadi. Ya, untuk pengukurannya ini adalah diambil dari output fasa 1 terhadap netralnya. Nanti mungkin bisa kita coba output dari fasa 1 terhadap
fasa 2 agar bisa dilihat bagaimana hasil gelombang outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat gelombangnya yaitu seperti ini. Dan jika kita bandingkan dengan gelombang triggernya, di sini gelombang trigger yang berwarna biru adalah gelombang trigger untuk SCR S1, yaitu SCR yang mengeluarkan tegangan positif. Sedangkan gelombang yang berwarna oranye, gelombang yang ini yaitu digunakan untuk men-trigger SCR yang mengeluarkan tegangan negatif. Nah, untuk gelombang yang berwarna biru, ketika SCR1 ini diberi trigger, maka SCR ini akan mengeluarkan tegangannya sama persis mulai dari startnya hingga endingnya sama dengan besar besar dari gelombang pentriggerannya. Hanya saja untuk tegangan outputnya itu bernilai sama seperti tegangan masukannya yang di daerah positifnya. Dan untuk gelombang negatif di sini adalah gelombang yang berwarna oranye untuk triggernya. Nah, sehingga SCR2 ini, SCR-S2 akan mengeluarkan tegangan negatif dari startnya hingga akhir endingnya juga sama besar dengan gelombang trigger yang diberikan dari trigger pada SCR2 ini. Dan untuk besar tegangannya juga sebesar tegangan negatif, yaitu 24 volt. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa SCR ini akan aktif dan mati sesuai dengan trigger masukannya. Dan untuk besar tegangannya, dia akan mengikuti besar tegangan DC yang dimasukkan. Untuk tegangan positifnya, dia akan mengikuti sama besar tegangan input yang positif. Dan SCR yang mengeluarkan tegangan negatif, maka tegangan negatifnya akan sama besar dengan tegangan masukan negatifnya. Nah, hal tersebut juga berlaku sama pada SCR yang untuk mengatur fasa 2 dan fasa 3, hanya saja dia berbeda sudut, yaitu sebesar 120 derajat. Saya akan munculkan untuk fasa 2, yaitu fasa yang berwarna kuning. Dia akan berjarak 120 derajat. Dan fasa 3 yang berwarna biru, dia juga akan berjarak 240 derajat dari fasa 1. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari fasa ke netral. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengukurnya dari fasa ke fasa lainnya? Artinya tegangannya diukur dari fasa line to line. Nah, untuk referensi probe 1 saya taruh di fasa 2. Untuk referensi probe 2 saya taruh di fasa 3, dan referensi probe 3 saya taruh di fasa 1. Nah, baik.
jika kita mengukurnya dari antar fasa ke fasa, maka akan tegangan outputnya menjadi lebih tinggi, yaitu seperti tegangan penyara penuh ya. Karena inputnya 2x24 volt, jadi pada ujung positifnya dia akan mengeluarkan 48 volt. Dan pada ujung negatifnya dia akan mengeluarkan negatif 48 volt. Nah, bentuk gelombang ini juga sudah sesuai dengan teori yang telah dibahas tadi. Dapat kita lihat kembali untuk gelombang jika diukur dari fasa ke fasa, maka bentuknya akan seperti ini. Dan jika diukur dari fasa ke netral, bentuknya seperti ini. Tegangan maksimalnya hanya setengah dari tegangan yang diukur saat menggunakan pengukuran fasa ke fasa untuk tegangan fasa ke netralnya. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan gelombangnya. Dan untuk pengukuran tegangan beban, karena di sini di rangkaiannya belum saya beri beban karena keterbatasan komponen yang digunakan, maka perhitungan bebannya dapat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada rumus, yaitu untuk arusnya tegangan sumber dibagi 2 kali impedansi bebannya, dan untuk tegangan beban yaitu tegangan sumber dibagi 2. Oh ya, ini adalah rumus jika bebannya dihubungkan secara star. Nah, rumus ini berlaku jika bebannya dihubungkan secara star. Jika bebannya dihubungkan secara delta, maka untuk arusnya dia langsung saja Vs per Z. Ya, artinya tidak ada 2 kalinya karena tiap fasanya dia akan langsung terhubung dengan satu beban, seperti itu. Jadi untuk arusnya jika beban dihubungkan secara delta, rumus arus menjadi Vs per Z, dan V load atau V beban sama dengan Vs seperti itu. Jadi itu bedanya perhitungan rumus antara beban star dan beban delta. Selanjutnya yaitu rangkaian nomor 4, yaitu cycloconverter 3 fasa ke 3 fasa, karena outputnya berupa beban 3 fasa. Baik, untuk rangkaian cycloconverter ini penjelasannya sebagai berikut. Cycloconverter adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi mengubah tegangan AC dengan frekuensi tertentu menjadi tegangan keluaran AC yang memiliki frekuensi yang lebih rendah. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat contoh hasil pemrosesan dari cycloconverter. Nah, untuk gambar yang di sebelah sini, ini adalah contoh gelombang masukan dari cycloconverter, di mana gelombang masukan ini berfrekuensi 50 Hz. Nah, dari hasil pemrosesan cycloconverter pada gelombang yang kedua, nah di sini terlihat bahwa gelombangnya telah diproses sehingga memiliki 2 buah gelombang positif di daerah atas, kemudian 2 buah gelombang di siklus negatifnya. Nah, hal ini dapat menjadikan gelombang ini berfrekuensi setengah dari frekuensi gelombang masukannya, karena jika dilihat secara
secara keseluruhan gelombangnya akan menjadi lebih besar sehingga frekuensinya menjadi lebih rendah. Nah, untuk frekuensinya berarti menjadi 25 Hz ya, sesuai dengan tulisan pada keterangannya. Dan pada gelombang yang ketiga ini, karena terdapat 4 buah gelombang pada siklus positifnya dan 4 buah gelombang di siklus negatifnya, ya maka frekuensinya adalah 1/4 dari frekuensi gelombang masukannya, yaitu sebesar 12,5 Hz. Nah, untuk gambar gelombang di sampingnya ini juga merupakan gambaran dari hasil output cycloconverter. Baik, untuk penjelasan berikutnya, ini adalah pemrosesan yang lebih detail dari proses pengubahan untuk rangkaian cycloconverter yang menggunakan input tegangan 3 fasa. Nah, di sini terdapat gelombang 3 fasanya, yaitu ada fasa 1, ya misal tadi fasa 1, ini fasa 2, dan ini adalah fasa 3. Nah, untuk proses pensaklaran dari tiristornya dihasilkan gelombang outputnya, yaitu adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil pensaklarannya ini dapat dihasilkan gelombang rata-ratanya, yaitu mendekati gelombang sinus yang ditampilkan sebagai berikut. Nah, pada proses ini dapat kita analisis bahwa untuk pensaklaran yang berada di daerah positif, nah daerah yang ini adalah hasil pensaaran untuk tiristor atau SCR yang mengeluarkan tegangan positif pada rangkaiannya atau yang disusun secara common katoda. Sedangkan untuk gelombang yang mengeluarkan di siklus negatif, ini adalah hasil dari pensaklaran untuk tiristor atau SCR yang mengeluarkan tegangan negatif atau common anoda. Nah, di sini untuk mendapatkan tegangan yang paling positif dan tegangan paling negatif, nah pada sudut pensaklarannya dia akan diatur atau diset pada sudut alfa 0 derajat. Nah, dapat kita lihat di gambar samping kanan ini. Nah, pada proses di puncak positifnya, sudut alfanya ini akan diset di 0 derajat. Nah, sama juga pada posisi di paling bawah. Di sebelah sini dia sudut alfanya juga diset di 0 derajat. Nah, semakin ke bawah gelombangnya, maka sudut alfanya akan semakin menuju 90 derajat. Karena pada sudut alfa 90 derajat, dia akan berada di setengah tegangan pada gelombang puncaknya jika dilihat dari hasil tegangan rata-ratanya.
Jadi sudut alfa 90 derajat ialah peralihan kinerja dari tiristor yang mengeluarkan tegangan positif menuju kinerja tiristor yang mengeluarkan tegangan negatif. Ya, seperti itu. Nah, pada gambar yang bawah ini dapat kita lihat bahwa frekuensi gelombang masukannya lebih rapat, artinya frekuensinya yaitu lebih besar, sehingga hasil ripple dari pensaklarannya jauh lebih halus daripada ripple yang ada pada gelombang sebelumnya atau gelombang di atasnya. Jadi semakin besar frekuensi gelombang masukannya, hasil ripple outputnya akan semakin kecil, artinya gelombangnya akan semakin mendekati sinus murni. Ya, mungkin secara teori dari kerja cycle converter hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari simulasi untuk rangkaian cycle converter 3 fasa ke 3 fasa. Ya, untuk simulasinya sendiri saya menggunakan software PSIM karena jika menggunakan Simulink komponen yang digunakan sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk membuatnya di Simulink, di Multisim online, sehingga saya memutuskan untuk membuatnya di software PSIM. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang saya gunakan. Nah, untuk rangkaian yang bagian ini yang sedang ditampilkan yaitu adalah rangkaian dayanya, dimana di sini ada sumber AC 3 fasa, kemudian terdapat voltage sensor, dimana output dari sensor voltage ini akan dialirkan menuju rangkaian kontrol untuk dibaca frekuensi inputnya. Kemudian selanjutnya terdapat SCR yang telah terbentuk sebagai modul. Di dalam modul ini sebenarnya terdapat 6 buah SCR, di mana 3 buah SCR ini disusun secara common anoda, artinya dia memproses tegangan negatif, dan 3 SCR lagi disusun secara common katoda, artinya dia digunakan untuk menghasilkan tegangan positif. Nah, di sini saya menggunakan 6 buah modul SCR, tetapi pada setiap SCR-nya yang saya gunakan adalah 3 SCR. Sehingga total komponen SCR yang digunakan yaitu sebanyak 3 kali 1, 2, 3, yaitu sebanyak 18 SCR. Ya, baik. Selanjutnya pada output masing-masing SCR-nya, di sini saya menggunakan induktor sebagai filter awalnya agar hasil output keluarannya bisa lebih halus lagi. Dan beban output pada cycle converter di sini saya menggunakan beban 3 fasa yang terbentuk yang disusun secara star atau Y, karena menyesuaikan dengan soal yang diberikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Nah, setelah penjelasan pada rangkaian daya, selanjutnya di sini terdapat rangkaian kontrol untuk mengatur masing-masing dari tiristornya. Nah,
pada rangkaian kontrol ini terdapat beberapa komponen yang digunakan. Nah, mungkin mulai dari sebelah sini ya. Nah, di sini terdapat band pass filter atau BPF. Ya, di sini untuk BPF-nya saya men-setting di angka 400 Hz dengan passing band atau lebar bandwidth yaitu 40 band dari titik center frekuensinya. Sebenarnya lebih kecil dia akan lebih terfokus ke center frekuensinya. Semakin besar dia akan semakin melebar jangkauan frekuensinya sehingga titik fokusnya semakin berkurang. Ya, selanjutnya di sini terdapat komparator. Di sini saya hubungkan ke input positifnya agar hasil outputnya dia akan mengeluarkan pulsa ketika tegangannya ini mengeluarkan pada siklus positifnya. Nah, selanjutnya di sebelah bawah ini terdapat tegangan referensi. Nah, tegangan referensi ini digunakan sebagai pengatur besar frekuensi output yang dikeluarkan oleh rangkaian siklokonverter ini. Nah, di sini saya menggunakan tegangan 50 volt, artinya output dari kinerja frekuensi output kinerjanya dari rangkaian siklokonverter ini yaitu sebesar 50 Hz. Untuk phase angle-nya ini menyesuaikan dengan rangkaian kontrol, yaitu phase angle yang terbaik yaitu di 90 derajat. Kemudian untuk fungsi-fungsinya sendiri dari tegangan referensi diberikan fungsi cos-1 agar outputnya berupa fungsi cos-1. Kemudian dari output cos-1 ini dihubungkan ke delay alpha control. Delay alpha control untuk mengatur thyristor yang terhubung dengan probe A. Pin A. Nah, thyristor yang sebelah sini. Dan dilanjut ke thyristor yang terhubung dengan probe B. Itu thyristor sebelah ini. Nah, di sini ada fungsi pembalik. Ya, maksudnya di sini kan tegangannya 180. Nah, artinya jika inputnya ini 180 derajat, maka outputnya dia akan 0. Nah, artinya dia akan membalik sudut masukannya saja atau di inverse. Dan ini juga ada gerbang inverse untuk membalik sinyal yang dikeluarkan oleh komparator dari sensor arus. Di sini sensor arus menggunakan output dari fase 1. Untuk yang kontrol A ini langsung dimasukkan saja dan kontrol yang kedua akan dibalik terlebih dahulu. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat hasil dari gambaran trigger untuk thyristor yang terhubung dengan pin A dan thyristor yang terhubung dengan pin B. Nah, selanjutnya terdapat delay. Nah, delay di sini berfungsi untuk menggeser, untuk menunda sinyal menuju kontrol berikutnya. Nah, di sini kan untuk kontrol C dan delay angle control C dan delay angle control D ini terhubung dengan thyristor yang terhubung dengan pin C dan pin D. Nah, karena thyristor C dan D ini adalah fase 2 ya, pada fase 2, sehingga pada kontrolnya di sini akan ditunda ya selama 0,00
second. Nah, angka ini didapatkan dari besar frekuensi dari hasil outputnya. Di sini kan 50 Hz. Nah, berarti periodenya dari 50 Hz ini adalah 0,02. Mari kita hitung terlebih dahulu. 1 dibagi 50, 0,02. Nah, karena ini adalah gelombang yang kedua, fase yang kedua, jadi kita bagi 3. Nah, sehingga menghasilkan nilai 0,066666. Nah, sesuai dengan nilai yang saya masukkan di sini. Nah, berikutnya untuk delay yang untuk fase 3, untuk SCR yang terhubung dengan pin E dan pin F. Nah, karena thyristor ini sebagai outputnya fase 3, jadi akan di delay lagi dengan jarak yang sama, yaitu 0,666 terhadap sudut yang terhadap sudut dari fase 2, di mana sudut fase 2 ini juga telah di delay 0,0666, sehingga sudut fase 3 ini adalah 2 kali penundaan dengan waktu tunda 0,0666. Ya, jadi seperti itu saja untuk penjelasan rangkaian kontrol dari cycloconverter 3 fase ini. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan hasil gelombangnya dari cycloconverter 3 fase ini. Baik, pertama-tama kita akan melihat gelombang trigger, yaitu pin A dan pin B terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah hasil dari trigger pada pin A, yaitu trigger menuju ke thyristor yang terhubung dengan pin A dan thyristor yang terhubung dengan pin B. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil gelombang keluaran pada output fase satunya, karena trigger A dan trigger B ini adalah trigger yang dihubungkan menuju SCR untuk memproses fase 1. Nah, baik, ini adalah hasil gelombang output pada fase 1. Nah, dapat kita lihat untuk trigger A ini, ketika dia bekerja, maka gelombang outputnya berada pada siklus positif. Nah, dapat kita lihat pula pada rangkaiannya. Nah, di sini untuk SCR yang terhubung dengan pin A, di sini mengeluarkan tegangan positif, sehingga output yang dihasilkan juga berupa kontrol tegangan positifnya. Sedangkan untuk trigger B, karena dihubungkan dengan thyristor yang mengeluarkan tegangan negatif, maka pada outputnya dia akan bekerja di siklus negatifnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya zoom lagi, nah baik, untuk pada kontrolnya sendiri,
pada awal dia mulai muncul, nah di sini gelombangnya masih memiliki sudut yang lebih kecil ya. Nah, semakin pada gelombang kedua sudutnya dia akan semakin besar. Nah, artinya dia pada awal pentriggerannya dia masih memiliki sudut yang kecil, yaitu mungkin sekitar mendekati 90 ya. Karena sesuai dengan teori tadi, pada perpindahan antara kerja tiristor di siklus positif menuju siklus negatifnya, dia akan semakin mendekati ke sudut 90 derajat untuk pengaturan sudut besar sudut alfanya. Nah, semakin ke puncak yang bawah, dia akan disetting semakin mendekati 0 untuk pengaturan sudut alfanya agar outputnya akan semakin negatif. Nah, semakin mendekati kembali ke hampir siklus positif lagi, maka sudut alfanya di sini akan diatur mendekati 90 derajat kembali. Nah, baik, ini adalah gambaran kerja untuk fase 1 saja. Nah, untuk fase 2 dan fase 3, sebelumnya akan saya tampilkan gelombang AC masukkan 3 fasenya terlebih dahulu agar kita dapat melihat pengaruh gambaran dari gelombang ripple-nya ini terhadap tegangan AC masukkan 3 fasanya. Nah, di sini juga dapat kita lihat untuk output ripple-nya ini dia menyerupai tegangan masukan 3 fasanya. Nah, berarti hal ini juga sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana pada teori tersebut juga dilakukan pensaklaran pada tegangan input 3 fasanya agar menjadi di siklus positifnya, kemudian diturunkan sudut alfanya dan menjadi siklus negatif untuk SCR yang memproses tegangan negatifnya. Nah, sehingga untuk sistem kerjanya yaitu seperti ini. Ya, baik, mungkin itu untuk hubungan dari ripple yang ada pada output dengan gelombang 3 fase inputnya. Dan untuk hasil tegangan output RMS-nya mungkin bisa kita ukur menggunakan PSIM ini. Sebelumnya saya akan perkecil terlebih dahulu. Nah, baik, cara pengukurannya kita cukup menekan icon show value of x and y, kemudian kita arahkan kursornya ini di sebelah kiri dan sebelah paling kanan. Ada baiknya kita tepatkan di yang center 0 dengan yang center dengan 0. Nah, hasil dari pembacaan tegangan RMS pada V-load 1 di sini terbaca 56 volt dalam RMS. Dan jika kita lihat tegangan puncaknya
dengan puncak atasnya di sini paling maksimal terbaca 8. Oke, sebentar. Nah, terbaca 90,2 volt pada tegangan ujung puncaknya ini. Ya, sekitar mendekati 90 lah. Dan untuk tegangan paling negatif dia berada di minus 90 pula. Nah, karena ini tegangan AC-nya itu terdapat banyak ripple, jadi jika dihitung secara rata-rata tegangan RMS outputnya yaitu berada di 56 volt. Nah, itu tadi untuk cara melihat berapa tegangan output RMS pada gelombang output yang disimulasikan pada software PSIM. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk melihat hasil dari output 3 fasanya. Nah, ini adalah hasil dari output gelombang 3 fasanya. Dapat kita lihat untuk outputnya sudah menyerupai gelombang 3 fasa, di mana fasa 1 yaitu yang gelombang berwarna merah, fasa 2 adalah gelombang yang berwarna kuning, dan fasa 3 adalah gelombang yang berwarna biru. Nah, jika kita bandingkan dengan gelombang masukannya, gelombang masukannya yaitu memiliki gelombang seperti ini, di mana gelombang masukannya berfrekuensi 400 Hz dan gelombang output keluarannya telah diperkecil frekuensinya menjadi 10 Hz. Artinya rangkaian cycloconverter ini telah berhasil memperkecil frekuensi dari tegangan masukannya. Dibuktikan dengan hasil gelombang outputnya ini. Ya, baik. Dan mungkin yang terakhir saya akan memperlihatkan hasil keluaran arusnya dari simulasi ini. Nah, untuk keluaran arusnya juga hampir sama dengan gelombang tegangannya. Dapat kita lihat. Baik, akan saya hapus dulu untuk arus fasa 2 dan 3, dan saya hapus pula untuk tegangan keluaran fasa 2 dan fasa 3 untuk dapat memperjelas gelombangnya. Nah, di sini dapat kita lihat gelombang arus di sini saat gelombang tegangan berada pada siklus positif, gelombang arus juga berada pada siklus positif. Nah, hanya saja jika kita lihat
Nah, ketika gelombang tegangan ini berada di titik puncaknya, ya maksudnya tepat di titik puncaknya, untuk gelombang arus di sini terlihat sedikit terlambat. Untuk puncaknya di sini sedikit terlambat dari titik puncak output tegangannya. Nah, di sini dapat terjadi karena pada rangkaian bebannya di sini terdapat komponen induktor yang memiliki nilai 0,01 Henry atau 10 mH. Nah, ini dapat menyebabkan keterlambatan arus pada outputnya. Nah, untuk besar arusnya sendiri juga dapat kita lihat. Nah, arusnya yaitu sebesar 4,148 ampere. Nah, dari tegangan 56 volt dan beban resistor sebesar 10 ohm diseri dengan beban induktansi 10 mH, dihasilkan besar arus yaitu 4,148. Nah, mungkin untuk perhitungannya bisa disesuaikan dengan rumus tegangan AC terhadap beban RL, seperti itu ya. Nah, baik, jadi kesimpulannya tadi, arus ini terlambat dikarenakan terdapat beban induktor. Nah, akan saya kembalikan lagi menjadi tampilan ketiga fasanya. Nah, mungkin ini untuk hasil output gelombang tegangan dan gelombang arus dari rangkaian cycloconverter yang telah saya buat menggunakan simulasi PSIM. Dan untuk penjelasannya juga saya cukupkan sekian, karena mengingat durasi waktunya ini sudah terlalu panjang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.